Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Kitabul Haid. Ini berarti kitab yang ke-6. Bab-bab yang berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum haid. Al-haid atau menstruasi atau datang bulan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul amri bin nufasa'i idza nafisna. Bab keterangan tentang apa yang diperintah kepada orang-orang yang bernifas. Nah, di dalam hal ini istilah haid dan nifas itu sama maknanya. Kadang-kadang orang haid dinamakan nifas juga. Apabila dia bernifas, apa yang diperintah kepada orang yang haid dan nifas bila menjalani kondisi haid dan nifas? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau telah menyatakan, kharajna la nara illa al-hajja. Kami keluar dari rumah kami, tidak kami tuju kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Falamma kuntu bi sarafin, maka ketika kami telah sampai di Saraf. Saraf itu nama satu tempat, kurang lebih 11 kilometer dari Mekah. Kalau dari Madinah itu melewati Saraf namanya. Letaknya 11 kilometer sebelum masuk Mekah. Ketika kami sampai di Saraf, hibtu, aku berhaid. Fadakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waktu itu Nabi masuk ke kemahku. Wa ana abki, dan aku dalam keadaan sedang menangis. Faqala, maka Nabi menyatakan, malaki anafisti, mengapa engkau? Apakah engkau telah bernifas? Nah, di sini Nabi menggunakan istilah nifas terhadap haid. Jadi memang kadang-kadang istilah nifas dan haid itu sama maknanya, yaitu keluarnya darah yang rutin dari kemaluan wanita pada waktu-waktu yang
tertentu. Qultu na'am. Aku katakan ya. Qala inna hadha amrun katabahu Allah Ta'ala ala banati Adam. Sesungguhnya yang demikian ini adalah satu perkara yang Allah telah takdirkan atas anak-anak perempuan Bani Adam. Anak-anak perempuan Adam. Taqdi ma yaqdil hajju. Silakan kamu melanjutkan menunaikan apa saja yang harus ditunaikan dari manasik haji oleh orang yang berhaji. Ghaira an la tafufi bil baiti. Hanya saja kata Nabi, engkau jangan tawaf di Ka'bah. Qalat, selanjutnya Aisyah menyatakan, wadahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'i bil baqari. Dan Nabi menyembelih korban atas nama istri-istri beliau dengan seekor sapi betina. Atau sapi jantan. Dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang menunaikan ibadah haji dan dia sudah berihram, memakai baju ihram, maka tidaklah berarti dia meninggalkan amalan manasik haji tersebut, tapi dia terus melanjutkannya ketika dia haid, tentunya dengan meninggalkan sholat dan meninggalkan tawaf di Ka'bah. Lalu bagaimana seperti tawaf yang rukun, seperti tawaful ifadah? Nah, itu ditunggu nanti sampai haidnya bersih, baru mandi junub, kemudian menunaikan perkara-perkara yang tidak bisa dilaksanakan dari manasik haji yang wajib selama dia haid. Demikian pula perkara dilarang tawaf di Ka'bah dan sa'i Safa Marwah sekarang. Sebab kalau dulu Safa Marwah, dua bukit ini di luar masjid. Kalau sekarang sudah merupakan bagian dari Masjidil Haram, maka juga tidak bisa wanita yang haid untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Di samping itu diberitakan di sini bahwa Nabi menyembelih korban seekor sapi untuk 9 istrinya. Jadi kadang-kadang menyembelih seekor sapi itu bisa dipakai untuk 9 orang, atau yang umum ialah 7 orang. Babu ghuslil haidhi
ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Bab keterangan bahwa wanita yang haid boleh mencuci kepala suaminya dan boleh menyisiri rambut suaminya ketika dia dalam keadaan haid. Wa anha, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, qalat, Aisyah menyatakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam keadaan haid. Wa fi riwayatin wa huwa fil masjidi, dan disebutkan pula dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di masjid sedang i'tikaf, yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha. Rasulullah mendekatkan kepala beliau yang mulia, mendekatkannya ke Aisyah, di mana posisinya Aisyah berada di kamarnya. Kamarnya Aisyah yaitu tempat dikuburnya Rasulullah sekarang ini bersama Abu Bakar dan Umar. Itu kamarnya Aisyah. Nah, Rasulullah menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah karena Rasulullah sedang i'tikaf, tidak boleh keluar dari masjid. Terus dikatakan faturajjiluhu wa hiya haid. Maka Aisyah menyisiri rambut Rasulullah dalam keadaan Aisyah sedang haid. Kemudian babu qira'atir rajuli fi hujri imra'atihi wa hiya haid. Bab keterangan bolehnya seseorang membaca Al-Quran, seorang suami boleh membaca Al-Quran dalam keadaan bersandar di dada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Wa anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah menyatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri. Pernah Rasulullah bersandar ke dadaku, wa ana haid, dan aku sedang dalam keadaan haid. Tsumma yaqra'ul Qur'ana, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan babu man samman nifasa haidha. Bab keterangan bahwa Nabi menamakan nifas haid. Kalau tadi haid dinamakan nifas. Kadang-kadang memang sama, kadang-kadang dibedakan. Kalau nifas itu keluarnya darah dari kemaluan perempuan selama 40 hari sejak melahirkan anak. Tapi kadang-kadang
haid dinamakan nifas. Nah sekarang nifas kadang-kadang dinamakan haid. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin. Ketika aku bersama Nabi tidur dalam keadaan rusuk, miring ke rusuk kanan dan kiri, yaitu tidur berhadap-hadapan, miring, dalam satu pakaian. Idhibtu, tiba-tiba aku haid. Fansalaltu, maka akhirnya aku menjauh dari beliau. Fa'akhadtu thiyaba haidati, maka aku pun segera mengambil baju khusus untuk keadaan aku haid. Ya mungkin maksudnya kalau zaman sekarang softtek apa? Kalau dulu ada pakaian khusus untuk itu. Faqala ana fisti, maka Nabi tanya, apakah engkau nifas? Nah ini. Qultu na'am, aku katakan ya. Fada'ani, maka Nabi memanggil aku. Fattaja'tu ma'ahu fil khamilati, maka aku tidur bersamanya dalam keadaan berpakaian lengkap. Nah dari sini Nabi menamakan haid dengan nifas, dan kadang-kadang sebaliknya. Selanjutnya babu mubasyaratil haid, bab keterangan bolehnya untuk bermesraan dengan istri yang dalam keadaan haid. Tentunya bermesraan selain berjima, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, istri Nabi, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku dulu ketika hidupnya Nabi, aku mandi bersama Nabi dengan mengambil air dari satu bejana, satu tempat air. Kilana junubun, kami sama-sama dalam keadaan junub, mandi bareng. Wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Dan Nabi, kalau aku haid, Nabi memerintahkan aku untuk berpakaian, untuk bersarung. Kemudian Nabi mencumbu aku, tentunya sekali lagi selain jima, dan aku dalam keadaan haid, kata Aisyah. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'tadif.
Dan Nabi pernah juga mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika beliau sedang i'tikaf di masjid, dikeluarkan kepalanya ke arah kamar. Fa'aghsiluhu, dan aku mencuci kepala beliau, rambut beliau, wa ana haid, dan aku dalam keadaan haid. Ini diberitakan oleh Aisyah tentang rumah tangga Nabi untuk menjadi hukum syariah berkenaan dengan apa yang boleh hubungan antara suami dengan istrinya yang dalam keadaan haid. Wa fi riwayatin anha qalat, dan dalam riwayat lain dari Aisyah bahwa beliau menyatakan, kanat ihdana idza kanat haidhan, salah seorang dari kami para istri-istri Nabi apabila dia dalam keadaan haid, fa'arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha, maka Nabi ketika datang ke salah satu istrinya yang dia dalam keadaan haid, terus Nabi ingin mencumbu istrinya, amaroha an tattazira fi fauri haidatiha, Nabi memerintahkan istrinya untuk memakai sarung atau memakai kain pada tempat keluarnya darah haidnya itu, ditutup. Summa yubashiruha, dan kemudian Nabi mencumbu istrinya itu. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, siapa dari kalian yang mempunyai kemampuan hebat dalam menjaga nafsunya, menguasai nafsunya seperti kemampuan hebat Nabi menguasai nafsunya sehingga tidak terjatuh pada haram, pada yang haram, yaitu berjima dengan istri dalam keadaan istri sedang haid, itu haram. Nah, artinya di sini Aisyah radhiyallahu anha memperingatkan kalau Nabi mampu menguasai nafsunya sehingga walaupun mencumbu istrinya dalam keadaan haid, beliau terhindar dari godaan untuk menjimai istrinya dalam keadaan haid. Lah terus kalau kalian siapa yang mempunyai kekuatan sehebat Nabi itu? Artinya hati-hati, jangan kemudian sembarangan meniru perbuatan Nabi ini, akhirnya terjatuh kepada keharaman. Begitu. Jadi memang sebagian perkara mubah itu dianjurkan untuk dihindari. Walaupun secara syariah mubah hukumnya, tapi dianjurkan untuk dihindari karena dikhawatirkan untuk terjatuh kepada perkara haram. Ini namanya zuhud, atau lebih tepatnya namanya wara. Al-ittiqa, menjaga diri anis syubhat, dari perkara yang syubhat, untuk jangan terjatuh kepada yang haram. Itu. Selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan babu tarkil haid as-sauma.
Bab keterangan bahwa wanita yang haid meninggalkan puasa, harus meninggalkan puasa dan sholat, meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau menyatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah keluar menemui kami di waktu Idul Adha atau Fitrin, atau di waktu Idul Fitri, ilal musalla, beliau keluar ke lapangan. Musalla dalam istilah hadis bukan masjid kecil, bukan. Al musalla dalam istilah hadis yaitu tempat ditunaikannya sholat id, lapangan ditunaikannya sholat id padanya, itu musalla. Nabi keluar ke musalla, ke lapangan. Famarra 'alan nisa'i, kemudian Nabi biasanya setelah khutbah id untuk pria, kemudian Nabi menuju ke shaf perempuan, karena memang tempatnya shaf lelaki dengan tempatnya shaf perempuan agak jauh, sehingga walaupun Nabi berteriak-teriak dalam khutbahnya, itu tidak didengar oleh shaf perempuan. Nggak ada pengeras suara waktu itu. Maka Nabi setelah selesai khutbah untuk bagian lelaki, Nabi berangkat ke shaf perempuan di belakang. Faqala, maka Nabi mulai khutbahnya setelah bertahmid, ya ma'syaron nisa'i, wahai para wanita, tasaddaqna, keluarkanlah sedekah oleh kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nari, karena aku melihat kalian para wanita ini adalah mayoritas penghuni api neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah, kami pun tanya, mengapa kok demikian wahai Rasulullah? Qala, beliau menyatakan, tuktirnal la'na wa takfurnal ashira, karena kalian ini paling banyak mengucapkan kata-kata kutukan, laknat, dan kalian ini paling banyak yang mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Tidak aku melihat makhluk yang paling kurang akalnya dan paling kurang agamanya yang bisa menghilangkan akalnya lelaki yang perkasa, yang lebih hebat dari kalian para wanita tidak ada. Tidak ada yang lebih kurang akalnya dan lebih kurang agamanya daripada kalian para wanita dalam hal menggoda lelaki yang mempunyai akal yang kuat. Kemudian para wanita tanya, kulna, kami tanya,
Wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Apa kekurangan agama kami dan kekurangan akal kami, wahai Rasulullah? Dari sisi mana akal kami engkau katakan kurang dan agama kami engkau katakan kurang, wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alaysa syahadatul mar'ati mithlan nisfi syahadatir rajuli? Bukankah persaksian seorang wanita nilainya dalam pengadilan syariah itu ialah separuh daripada persaksian lelaki? Ketentuan syariah, satu saksi lelaki bisa digantikan oleh 2 saksi perempuan. Bukankah demikian? Qulna, maka wanita itu menyatakan, para wanita itu menyatakan, bala, tentu. Qala fadzalika min nuqsani aqliha, dan itulah tanda kurangnya akal perempuan itu. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Kemudian Nabi menyatakan, bukankah perempuan itu kalau sudah haid tidak sholat dan tidak puasa? Qulna, para wanita itu menjawab, bala, tentu demikian ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha, itulah sebagai bukti bahwa perempuan itu memang agamanya kurang. Ya, Rasulullah memberitahu demikian itu bukan dalam rangka melecehkan wanita, bukan dalam rangka untuk menghinakan wanita, tetapi memberitahu wanita supaya tahu diri, jangan GR begitu. Ya. Dan yang terpenting dari berita Rasulullah SAW ini ialah dari sisi pembahasan kita bahwa perempuan itu apabila memasuki masa haid dan nifas dilarang sholat dan dilarang berpuasa. Tadi dalam hal perkara haji juga dilarang apa? Tawaf dan sa'i, Safa Marwa. Begitu. Dalam hal kaitannya dengan suami dilarang berjima dengan suaminya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu i'tikafil mustahabah, bab keterangan bolehnya wanita yang mustahabah, yang terkena penyakit istihabah, keluar darah bukan waktu haid, bolehnya mereka untuk i'tikaf. Wanita yang istihabah, terkena istihabah, itu tetap saja sholat, tetap saja puasa. Ya. Dan kalaupun i'tikaf ya boleh ya i'tikaf di masjid. Karena memang darah yang keluar itu bukan darah haid, tetapi darah penyakit. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ma'ahu ba'dhu nisa'ihi wa hiya mustahabatun, bersama Nabi
sebagian dari istri-istri beliau dan istri beliau itu yang menyertai beliau dalam i'tikaf dalam keadaan mustahabah, yakni sedang mengalami i'tikaf sedang mengalami istihabah, taraddama, di mana perempuan dalam kondisi istihabah melihat adanya darah yang keluar. Farubbama wada'atis posta tahtaha minad dam. Kadang-kadang istri beliau yang sedang istihabah itu meletakkan kain di bawah beliau karena untuk menghindarkan diri dari darah yang berceceran di masjid. Jadi diletakkan kain tebal di bawahnya. Ya. Nah, begitu ini menunjukkan bahwa istihabah tidak sama sekali merupakan haid dan tidak dihukumi dengan hukum sebagai wanita yang sedang haid. Barakallahu fikum. Ilahuna ya ikhwan, kita lanjutkan dengan tarawih. Nas'alullah ayyataqabbala minna wa minkum jami'an, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.